Parkir di situ kan boleh. Surat tugas dari Partai Persatuan Pembangunan DPW 3 Provinsi Papua Barat kepada calon gubernur Papua Barat 2024 Bapak Dr. Fernandes Domingus Mandacari MSI. Selamat datang Bapak, kita beri aplaus. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah P3 Papua Barat, yang saya hormati Ketua KK dan seluruh pengurus wilayah DPW P3 Papua Barat, yang saya hormati seluruh kader dan simpatisan Partai Nasional Demokrat yang sempat hadir di sekretariat kami. Kami punya sekretariat tidak terlalu besar, kecil tapi nyaman untuk kita pakai. Yang saya hormati juga para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan tak lupa juga salam untuk wartawan kita, media massa yang sudah hadir di sekretariat kami P3 di Jalan Baru. Mungkin langsung saja Bapak izin. Sudah beberapa waktu lalu dengan DPW dan DPP sudah sepakat bahwa kita tidak membuka pendaftaran untuk calon-calon yang baru, karena beliau ini adalah calon tunggal kita di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kita closing. Ada bertanya-tanya bahwa kenapa P3 tidak buka dengan calon lain, bahwa kita sudah berembuk dengan wilayah, dengan DPP, bahwa beliau sudah berbuat di periode yang lalu. Jadi ini tinggal melanjutkan 2 periode. Mungkin Bapak
ini perintah dari DPP, DPW dan semua harus bekerja untuk Bapak di khususnya Manokwari dan 6 kabupaten lain. Tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang bilang saya ini, tidak ada. Ini perintah dari DPP. Ada yang melawan, kita kasih sanksi. Jadi Bapak izin bahwa kita juga baru pertama kali ada seorang calon gubernur yang datang di kita pun sekretariat. Dan memang izin juga bahwa dulu pernah kita satu fraksi di Papua Barat, termasuk Pak Sadun Maki dari DPR Provinsi ada 4 kursi, tapi setelah itu hilang jadi 0 kursi di 2019. Setelah itu kita kembalikan di 2024 1 kursi, yaitu di Dapil Teluk Bintuni adalah Haji ST. Walaupun kita 1 kursi, izin Pak Gubernur dan simpatisan dari Partai Nasional Demokrat bahwa itu bukan kita lihat dari 1 kursi, tapi kekompakan kita di Partai Persatuan Pembangunan tetap kita tegak lurus bahwa kita mendukung Bapak Domingus Madacan untuk periode 2024 periode 2029. Mungkin izin Bapak saya sampaikan juga bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni kita closing, kita tidak terima kader yang lain karena kita punya calon ada sendiri, jadi kita tidak buka pendaftaran. Dan kenapa kita tidak buka pendaftaran? Takutnya nanti yang lain kecewa. Setelah kita buka pendaftaran ternyata dia tidak dapat rekomendasi. Jadi kita closing, jadi memang khusus untuk Papua Barat kita 1 kursi untuk Bapak Domingus Madacan. Itu saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertemu dengan beliau dan mengadakan komunikasi politik langsung dengan Bapak calon gubernur. Itu kami menganggap bahwa ada keputusan-keputusan yang hampir final, dan kami bawa ke rapat harian internal pengurus DPW, dan tidak ada pendapat yang berbeda terhadap keputusan itu bahwa kita mengusung tunggal saja. Jadi kami hanya menerima 1 calon dan langsung menutup, closing. Kita tidak buka ruang untuk saudara-saudara kita yang lain. Berdasarkan rapat internal dari pengurus DPW, maka ada 2 hal pertimbangan yang selanjutnya kami bawa ke DPP untuk segera diterbitkan surat tugas. Ya, kami menyadari bahwa kami hanya 1 kursi, maka kami harus jauh lebih cepat dari kawan-kawan kita yang memiliki kursi banyak. Supaya ada kesan di bapak-bapak ya, Bapak tidak melihat kami 1 kursi dan tetap menghargai kami, tapi kami jauh lebih menghargai Bapak. Makanya dengan gerakan cepat kami pastikan surat tugas segera terbit untuk Bapak sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat. Ada 2 dasar pertimbangan yang kami jadikan rekomendasi ke DPP. Pertampaikan ke DPP dan Pak Domingus, beliau juga sudah ketemu langsung dengan Pak Ketum kami di kantor beliau di utusan khusus Presiden Republik Indonesia di Teguh Umar. Ada 2 pertimbangan. Pertama, beliau sebagai tokoh Papua Barat, kepala suku besar Arfak, kami tentu berharap beliau bisa menjembatani komunikasi kepada seluruh suku agama yang ada di Papua Barat, sehingga bisa menciptakan iklim yang kondusif, kita aman dalam berusaha, sehingga di Papua Barat orang tidak ragu untuk berinvestasi karena keamanannya terjamin. Hal itulah yang menjadikan telah kepimpinan di DPP agar segera diterbitkan surat tugas itu. Yang kedua, beliau adalah pamor yang betul-betul merintis karir pemerintahannya mulai dari yang di bawah, mulai dari distrik, PLT Bupati, kemudian Bupati 2 periode, dilanjutkan 1 periode sebagai gubernur. Tentu dalam perjalanan karirnya beliau sudah melakukan banyak hal. Hal itulah yang mendasari kami untuk mendorong agar sekiranya segera diterbitkan surat tugas kepada beliau untuk
menjadikan proses atau syarat selanjutnya untuk diturunkan rekomendasi supaya bisa dipakai untuk berkontestasi di pemilihan gubernur di tahun 2024 tahun 2029. Saya kira itu yang penyampaian dari saya akan bacakan surat tugasnya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor 2494 garing TG garing DPP garing 4 tahun 2024 dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2024, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan pendahuluan kepada Saudara Dr. Andes Domingus Mandacan MSI sebagai calon gubernur Papua Barat untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Membentuk koalisi partai politik yang efektif sesuai syarat minimal pengusungan kepala daerah atau wakil kepala daerah. 2. Memberdayakan dan melibatkan seluruh kader dan struktur Partai Persatuan Pembangunan di setiap tingkatan untuk pemenangan. Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan tugas kepada saudara untuk melengkapi 2 persyaratan di atas dengan batas waktu sampai tanggal 29 Juni 2024. Apabila saudara tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud hingga batas waktu yang ditentukan, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki konsekuensi apapun. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara kami. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah bertepatan 29 April tahun 2024 Masehi. PLT Ketum Haji Muhammad Mardiono, Sekretaris Jenderal Haji Muhammad Arwani Tomapi. Demikian, sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada beliau bahwa setelah surat tugas diterima, itu menandakan bahwa Bapak sudah menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan. Silakan Bapak berimprovisasi di luar membawa nama partai kami dan sudah ada izin dari DPP. Yang kedua, kami akan sampaikan surat ini kepada seluruh jajaran pengurus DPW hingga ke DPC untuk tertib terhadap keputusan partai ini. Karena ini sifatnya mengikat dan bagi kader-kader kita di bawah yang tidak melaksanakan, insya Allah akan diberikan sanksi terukur sesuai pelanggarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan sudah terrekomendasi ke Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan MSI sebagai tanda ucapan kita bahwa kita berkomitmen dengan beliau supaya ke depan beliau bisa. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga sebagai calon gubernur Papua Barat 2024-2029, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih terutama kepada Ketua Umum P3 Pusat, tapi juga kepada Ketua DPW, tapi juga kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan di Papua Barat. Terima kasih, saya akan terima dan saya akan jalankan sesuai dengan amanat yang ada tertulis. Terima kasih. Karena juga kita berikan aplaus yang meriah. Bapak Dr. Andes Domingus Pembangunan Papua Barat dan juga yang saya hormati Sekretaris DPW P3 Papua Barat dan seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua DPC dan pengurus Kabupaten Papua Barat, yang saya hormati, saya didampingi Bapak Pendeta Fando, Ketua Pasca yang merupakan juga Sekretaris Pasca dan juga sebagai Ketua FKUB Papua Barat, yang saya hormati saudara saya Ismail Sifevan, mantan Bupati, Wakil Bupati Kaimana, dan juga yang saya hormati teman-teman dari Partai Nasdem yang ada bersama,
juga yang saya hormati para media baik tertulis maupun media cetak yang ada bersama dengan kita, dan semua baik sebagai tokoh agama atau masyarakat, pemuda dan seluruh jajaran P3 yang saya hormati. Mari saja kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kita. Alhamdulillah atas doa kita semua sampai hari kita semua bisa sehat, bisa kuat, bekerja menarik. Jadi ini yang pertama ya, ada dari partai-partai yang punya kursi DPRD Provinsi Papua Barat. Kalau salah ada 9 partai yang punya kursi DPRD Provinsi Papua Barat, salah satunya adalah P3. Yang ketiga yang pertama kali menyerahkan surat tugas ini, makanya saya terharu, terasa juga bangga karena ya, hanya kita pertemuan tidak seperti partai-partai lain yang berulang-ulang kali kita ketemu. Cukup banyak saya ketemu dengan Pak Ketua DPD, dengan Sekretaris, tapi juga dengan Ketua DPC. Kemudian kita ke Jakarta, kita bertemu dengan Waketum ya Waketum P3 di Jakarta. Kemudian juga hari berikutnya kita ketemu Pak Ketum Pak Muhammad Mardiono. Kita ketemu di beliau punya kantor. Beliau adalah staf khusus presiden di kantor sekretariat negara di Jalan Tengku Umar. Saya selalu lewat situ, tidak pernah lihat bisa gitu. Kemarin karena dengan alamat jelas kita ke sana kali dapat masuk. Yang ketemu beliau di ruang kerja bersama dengan Pak Ketua DPW dan juga Pak Sekretaris DPW yang juga beliau sudah terpilih untuk menjadi DPRD Provinsi Papua Barat 2024-2029. Mari kita tepuk tangan Pak. Kita semua ketemu, kemudian ya setelah Pak Ketua DPW dan juga kita sudah menyampaikan lebih awal, kemudian saya datang dan juga menjelaskan kepada beliau dan ya hari itu langsung beliau responnya. Beliau sampaikan nanti akan ditindaklanjut melalui Ketua DPW dan Tuhan hari ini bisa mendapatkan surat tugas sekali lagi terima kasih. Dengan demikian ya, tugas tanggung jawab kita depan ya tadi sudah Pak Ketua DPW sudah sampaikan kepada kita semua untuk struktur partai yang kita gerakkan semua baik di tingkat DPW sampai ke tingkat DPC, bahkan sudah di tingkat distrik ya, semua. Bahkan juga Pak Ketua Umum itu ada sampaikan beliau nanti mau datang juga untuk kampanye juga. Terima kasih bangga beliau juga kesini harus pernah sampai ke Sorong saja. Untuk ini nanti juga akan datang. Jadi itu hari ini sudah resmi, saya juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar ketiga dan juga ke depan mulai hari ini besok seterusnya kita tetap komunikasi terus hingga kita harapkan dari itu struktur partai yang ada ini ya, dan juga sebentar ke depan lagi ada partai-partai lain yang juga akan memberikan rekomendasi dari saya. Kita akan bekerja sama untuk ya memenangkan orang tua ini untuk 2024. Nah, informasi juga Selasa lalu ya Selasa besok baru 1 minggu saya juga sudah daftar ke PKB. Hari itu ada 2 ya, jam 12 daftar ke PDIP di sekretariat di Puncak, kemudian jam 2 ke PKB daftar. Jadi baru 2 itu sudah buka pendaftaran. Kemudian kemarin kita ada seluruh yang daftar kepala daerah baik provinsi dan juga kabupaten kota kawasan Indonesia Timur. Kemarin kita semua ada di Makassar kemarin. Pak Ketum Pak Muhammad Iskandar datang memberikan arahan yang Pulau Sulawesi seluruhnya lebih awal dari kita. 6 provinsi Papua, tambah Maluku, Maluku Utara, kita kemarin sore jam 3 sampai sore baru pulang. Jadi artinya itu juga ternyata yang daftar ke PKB pasangan saja, belum ada pasangan.
Ya, seperti itu. Yang saya juga kemarin sudah keras dan ketemu dalam beberapa waktu ke depan ya, harapkan ya PKB untuk 3 kursi di Papua Barat itu bisa jatuh ke DM gitu. Itu saya Nasdem sendiri kita baru 5 kursi, minimal 20% dari 35 kursi ya 7. Saya sendiri baru punya 5 gitu. Jadi untuk diketahui juga untuk Nasdem provinsi kita dibuka pendaftaran gitu, karena sudah ketua DPW yang mau maju juga jadi. Sudah 6 Pak? Ya, Kan 5-6. ya, akhirnya benar. Kita harapkan PKB kemarin sudah 3 itu lebih cepat lagi ya. Ini sudah berapa? 9. Ya. Baik, jadi hati ke depan juga tanggung jawab kita sudah berapa ya disampaikan kepada Pak Ketum di Jakarta, bahwa kita juga adalah seorang tokoh dan selama ini kita kerjasama baik dengan tokoh dari Nusantara, Papua, kita sama-sama kerjasama baik dan kita bisa menjamin Indonesia kepada umumnya, tapi juga Papua Barat, Maluku ini daerah menjadi aman, tentram, damai dan umat ya, kegiatan perekonomian dan usaha semua itu bisa berjalan dan juga memberikan peluang kesempatan untuk usaha yang berinvestasi di daerah ini sehingga bisa membuka peluang kesempatan kerja bagi kita yang ada di Papua Barat ataupun ada di Maluku. Nah, dan ini kemarin di PKB juga saya sampaikan juga artinya kita ya menjaga apa yang selama ini ya tokoh-tokoh kita, pendahulu kita, orang tua kita sudah menolak untuk menyatukan bangsa ini, menyatukan ya Papua Barat, menyatukan Maluku ini ya kita anak-anak yang kita lanjutkan kita jaga ini sehingga toleransi harus kita jaga, kerukunan kita harus jaga, kebersamaan, persatuan kita harus jaga ya antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, Kristen kita semua yang selama ini luar biasa toleransi beragama kita bersama kerukunan kita sudah ya kita sudah nyatakan itu dan mari kita jaga terus. Makanya terima kasih banyak untuk hari ini ya P3 sudah mendahului sehingga kita partai lainnya belum ya menyerahkan surat tugas ataupun rekomendasi bahkan juga SK ini bisa lebih cepat lebih banyak sehingga tepat pada bulan Agustus dan setelah 27 Agustus KPU Papua Barat dan bahkan seluruh Indonesia akan membuka pendaftaran itu kita bisa mendaftar. Ya mungkin saja saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih ya. Selalu lewat tetapi ya P3 ini ya warnanya warna hijau, warna menyala, warna yang cemerlang kita lewat tetap lihat ketua DPC bukan depan terus DPW hari ini baru masuk dalam dan sudah menjadi bagian juga menjadi keluarga besar ketiga. Terima kasih ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang tadi jemput kita di depan dari saya tadi dengan rombongan. Terima kasih banyak Tari dan juga semua ya media, terima kasih banyak seluruh jajaran P3 yang sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Itu tunggal perolehan Lanjutkan. Ya, Pak Manajer, ke sini.